Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi wa man sarmada. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih dari kitab yang mulia, yaitu tentang tarbiyatul aulad fi daw'il kitab wa sunnah. Kita telah sampai ke pembahasan langkah-langkah yang sangat jitu dalam mendidik anak-anak. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, sebagai muqaddimah bahwa kebanyakan dari manusia ia enggan untuk menempuh sebab-sebab yang akan menopangnya terhadap pendidikan anak yang baik. Mereka tidak berusaha keras menempuh sebab yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala setiap anak akan tumbuh kembang dengan baik, dan maksud baik di sini adalah senantiasa tumbuh dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak yang baik itu anak yang senantiasa mencintai kebaikan. Akibat dari orang tua yang lalai, yang abai dari memperhatikan pendidikan anak dengan dalih bahwa anak udah dewasa atau anak bisa mencari sendiri, atau misalnya orang tua sibuk sehingga dia fokus ke pekerjaan atau aktivitas masing-masing, dan anak pun demikian. Maka akibatnya adalah anak terjerumus kepada kemaksiatan karena sebab godaan dari makhluk yang lain, atau dari manusia, atau dari teman-temannya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anak-anak kita, keluarga kita dari teman-teman yang buruk. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita sebagai orang tua tentunya harus berusaha sekemampuan kita untuk menempuh agar anak-anak kita tumbuh dengan baik. Dan setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam mentaati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah,
Nah, setelah kita berusaha, kemudian berdoa, perlu diketahui bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidayah yang seperti apa ada di tangan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu perlu diketahui bahwa hidayah ada dua macam. Yang pertama, hidayatu dalalah wa irsyad wa bayan. Yaitu hidayah petunjuk, pengarahan, dan penerangan. Hidayah ini adalah merupakan tuntutan semua manusia. Merupakan kebutuhan yang mesti terpenuhi setiap manusia. Dan insya Allah manusia bisa melakukannya. Hidayah dalalah, irsyad, dan bayan. Yang mana hidayah ini menunjukkan manusia kepada kebaikan. Dan alhamdulillah untuk zaman sekarang ini Allah berikan kemudahan untuk menempuh hidayah ini. Yang penting ada kemauan, ada usaha untuk menempuh hidayah dalalah, irsyad, dan bayan. Dan Allah telah memudahkan semuanya, terutama di zaman milenial sekarang. Hidayah ini pula hidayah yang menganjurkan kepada manusia, kepada kita, untuk senantiasa melakukan kebaikan dan juga meninggalkan kemungkaran. Dalil yang menunjukkan hidayah dalalah, irsyad, dan bayan ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar engkau akan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Sahabat kemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Itu hidayah yang pertama, hidayah dalalah, irsyad, dan bayan. Adapun hidayah yang kedua, dan ini hidayah yang kita tidak mampu untuk memberikannya, untuk mengarahkannya terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, alias Allah yang memilikinya. Walaupun semuanya milik Allah, tetapi untuk hidayah yang kedua ini hanya Allah lah yang memilikinya, yang mampu untuk memberikan kepada setiap hamba. Dan hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufiq wal ilham wal qabul, yaitu hidayah taufik. Seorang hamba mampu untuk melakukan kebaikan, diberikan ilham, dan ia mau menerima setiap dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidayah ini hidayah yang sangat mahal. Tidak sedikit dari kita mungkin sering hadir majelis ilmu, mendengarkan kajian, dan ia telah menempuh seperti itu, namanya hidayah dalalah, irsyad, wa bayan. Pertanyaan, apakah setiap yang kita hadiri, yang kita mungkin baca, yang kita mungkin kaji, mampu untuk melaksanakannya?
Maka kemampuan untuk melaksanakan ini itu adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak memilikinya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita senantiasa memohon kepada Allah hidayah taufik. Allah memperkenankan kepada kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah yang kedua ini hidayah taufik, ilham wal qabul, Allah akan memberinya kepada siapa yang Ia kehendaki dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa hidayah taufik, ilham dan qabul hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang kehendaki. Dan ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kepada orang-orang yang diberikan petunjuk. Ini tentunya hidayah yang ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan paman tercintanya mendapatkan hidayah. Tetapi Allah menghendaki lain, maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kemampuan untuk memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Talib, walaupun paman yang sangat dekat, yang sangat dicintai dan yang sangat membela mati-matian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah ketika itu. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat lain yang menunjukkan bahwa hidayah taufik, ilham dan qabul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In 'alaika illal balagh." Tiada lain kewajibanmu adalah hanya menyampaikan saja. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha." Bukanlah atasmu wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah yang akan memberikan petunjuk kepada yang Ia kehendaki. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah, itu tentang macam-macam hidayah. Lalu kita masuk ke pembahasan pokok, yaitu langkah yang jitu dalam mendidik anak berdasarkan tuntunan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mu'alif hafidhallahu ta'ala kurang lebih memaparkan 17 langkah dalam mendidik anak-anak berdasarkan tuntunan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, dan ini poin yang paling penting dari 17 poin, langkah-langkah mendidik anak berdasar tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabda'u awalan bi islahin nafs. Yang pertama adalah kita senantiasa memperbaiki diri kita masing-masing. Alias setiap anggota setiap keluarga, setiap kepala rumah tangga, setiap ibu-ibu memperbaiki bagaimana kita yang terbaik, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berusaha yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka selainnya atau di depan makhluk yang lainnya itu akan lebih mudah.
Allah SWT berfirman tentang anjuran bahwa kita mesti memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat kemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebaikan ayah dan juga ibu merupakan sebab yang sangat to the point, yang sangat menunjang dalam berhasilnya pendidikan anak. Kenapa kebaikan orang tua dan anak merupakan hal yang paling penting, yang paling menunjang keberhasilan pendidikan anak? Karena mereka, orang tua, adalah contoh terbaik. Yang mana anak-anak akan mengikuti orang tuanya. Anak laki-laki akan mencontoh bapaknya, misal dalam bergaya, berpakaian, itu yang mungkin sederhana. Cara makan, cara berbicara, cara bersikap, dan lain sebagainya, itu mungkin kecenderungan laki-laki, anak laki-laki. Dan begitu pun anak perempuan, maka akan mencontoh yang terdekat dengan mereka, yaitu ibu-ibu mereka. Bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berdandan misalnya, atau bersikap, bahkan mungkin cara makan, berbicara, dan lain sebagainya, maka anak-anak akan memperhatikan bagaimana mereka orang tua. Oleh karena itu, orang tua sangat dituntut untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, pertanyaan, bagaimana cara misalnya kita ingin berusaha memperbaiki diri kita sendiri? Di antara cara jalannya adalah dengan kita senantiasa menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini merupakan poin di antaranya akan istiqomahnya setiap hamba dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat hidup di dalam sunnah, dan agar kita senantiasa mampu memelihara kenikmatan yang mulia ini, maka kita harus berusaha senantiasa mencari ilmu, menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun kita berada. Maka kebahagiaanlah bagi orang-orang yang ia mampu untuk menjadi qudwah, contoh terbaik bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Allah memuji mereka. Allah akan mengumpulkan mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga keturunannya, anak-anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pertemukan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala
Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Alias kita berbuat baik sekarang tentunya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita pun berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Allah bagi orang yang senantiasa memberikan contoh terbaik, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mempertemukan keluarganya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kema Islam rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin poin yang pertama, dan poin yang kedua insyaallah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Barakallahu fiikum. Sahabat kema Islam rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua dari langkah-langkah dalam mendidik anak berdasar tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ikhtiyarul ummi au zaujah. Yaitu seorang suami harus memilih calon pasangan yang terbaik di antara yang ada. Harus memilih pasangannya tidak sembarangan, alias yang terbaik, yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan hanya suami mesti memilih istri yang salihah. Maknanya adalah sebaliknya juga sama. Seorang istri hendaklah ia memilih calon pasangannya suami yang salih. Hanya saja dalam poin yang kedua ini disebutkan hanya istri saja. Sahabat kema Islam rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya bagi orang yang menghendaki buah yang enak dimakan, maka mestilah orang tersebut harus mencari tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang gembur, yang akan dicocok tanam. Maksudnya adalah bahwa suami tatkala ingin menikah tidak menuruti hawa nafsunya, yang penting cantik, yang penting menarik. Tidak. Ingat bahwa pernikahan bukan hanya satu kali saja. Dan pernikahan bukan berdasarkan hawa nafsu. Bukan saya mampu, bukan dia misalnya mau, tidak. Tetapi yang paling ditekankan adalah istri yang salihah. Nah, kenapa Islam melalui lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan bahwa yang mesti kita utamakan adalah istri yang salihah, yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Karena di antara hikmah dianjurkan pernikahan adalah injabul aulad as-salihin, melahirkan generasi yang salih dan salihah. Dan di antara tanda bahwa mereka generasi yang salih dan salihah, ya'budunallaha wa yakununa dhakhran liwalidihim. Bahwa mereka ketika di dunia, keturunan yang salih akan menyembah Allah, akan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga anak-anak yang ketika di dunia tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah, maka mereka kelak di akhirat akan menjadi zakhran, simpanan
yang akan memberatkan timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Bukankah yang kita inginkan seperti ini? Alias orang tua pergi pagi, pulang petang, terkadang mungkin ia ngalembur untuk membahagiakan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan tentunya yang diharapkan adalah agar anak-anaknya bahagia. Dan ingat setiap muslim bahwa kejaran bahagian kita itu bukan hanya dunia. Dunia yang hanya sementara, berapa tahun kita mungkin mengikuti usia Rasul SAW, 63 tahun. Tetapi yang paling kita utamakan adalah akhirat yang abadul abad selama-lamanya. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar anak yang Allah karuniakan kepada kita sekarang di dunia ini menjadikan ladang kebaikan bagi kita di akhirat. Oleh karena itu Rasul kita Muhammad SAW dalam poin yang kedua ini memilih pasangan yang terbaik, yang salihah. Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikum al-umam. Nikahilah perempuan yang pengasih, yang sangat sayang terhadap keluarga, sayang kepada suami, sayang kepada anak-anak, dan juga walud yang diperkirakan akan melahirkan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Sehingga akan menghasilkan banyak keturunan. Karena dengan banyak keturunan Rasul kita Muhammad SAW merasa bangga kelak di depan para umatnya. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang menganjurkan kepada para suami atau laki-laki yang belum menikah atau misalnya para laki-laki yang mungkin Allah berikan kemampuan untuk menambah, bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan kriteria calon pasangan yang mesti kita nikahi. Rasul kita Muhammad SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'a, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahilah perempuan karena 4 hal, 4 kriteria. Karena hartanya, keluarga mampu misalnya. Karena lihasabiha, keturunannya, kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Dan dalam poin yang keempat ini Rasul menekankan fadfar bidzatid din. Pilihlah orang yang bagus agamanya, karena engkau kelak akan selamat. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Lalu seperti apakah ciri seorang perempuan yang baik agamanya, yang bagus agamanya? Allah menerangkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maka istri yang salihah, mereka adalah yang taat
dan senantiasa menjaga ketika suaminya tidak ada. Istri yang senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, sehingga ia tidak sembarang dalam bertingkah, tidak sembarang dalam melakukan apa yang ia inginkan, karena ia merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jemaah Islam rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan qanitatun, yaitu atau maksudnya adalah perempuan atau istri yang mentaati Allah dan Rasul-Nya ketika suaminya tidak ada. Mereka menjaga kemaluan mereka, menjaga hal-hal yang terlarang atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, terutama ketika suaminya tidak ada. Dan begitu juga ketika suaminya ada. Tetapi yang paling ditekankan di sini adalah tanda orang anak istri yang salihah, ia senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah ketika suaminya tidak ada di hadapannya. Dan istri yang salihah ia senantiasa menjaga harta suaminya, dan juga ia menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada di hadapannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti kepada setiap para lelaki atau suami, jangan sampai tergoda dengan kecantikan, atau kita memilih pasangan karena menarik tampilannya, menggoda penampilannya, atau hanya sekedar urusan duniawi. Ya, semuanya adalah tipuan belaka. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, iyyakum wa khadra'ad dimni. Qalu wa ma khadra'ud dimni? Qala al mar'atul hasna fil manbatis su. Jauhilah oleh kalian khadr al dimni, yaitu perempuan yang memiliki paras yang sangat elok. Dan inilah tujuan kebanyakan manusia dalam menikahi perempuan, atau kebanyakan laki-laki dalam memilih calon pasangan adalah yang cantik saja. Lalu para sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, itu perempuan yang ia tumbuh kembang, ia besar di lingkungan orang-orang yang buruk. Dan kalau kita ditanya mungkin di manakah tempat mereka? Apakah sekarang ada? Tentu jawabannya banyak. Sahabat jemaah Islam rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasul kita Muhammad SAW memuji para perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizuhul mar'u. Maukah aku kabarkan kepada kalian simpanan seseorang yang sangat baik, simpanan seseorang yang sangat berharga. Al-mar'atus salihah, itulah perempuan yang salihah, istri yang salihah.
adalah merupakan simpanan yang sangat berharga dari setiap hamba. Maka di sini merupakan penekanan penguat terhadap hadis yang menganjurkan bahwa nikahilah perempuan karena 4 hal, dan yang paling ditekankan dipilih dari 4 hal itu adalah perempuan yang kuat agamanya. Dalam hadis lain Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassasun. Pilihlah oleh kalian tempat-tempat untuk nutfah kalian. Pilihlah tempat untuk pemuaian kalian. Karena sungguhnya tempat pemuaian itu sangat berpengaruh. Alias pilihlah istri-istri yang salihah. Karena istri yang salihah sangat berpengaruh terhadap pendidikan keluarga kelak. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam kutub ini ada sebuah kisah. Disebutkan telah datang seseorang kepada Umar bin Khattab, semoga Allah ridha dan meridhoinya, yang ia mengadukan anaknya yang durhaka, anak yang enggan mentaati Allah dan Rasulnya. Maka orang ini mendatangkan anaknya, dan ia mengabarkan bahwa anaknya telah berbuat durhaka. Dan Umar pun memberi tahu kepada anak tersebut agar jangan berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian anak tersebut mengadu kepada Umar dengan mengatakan, alaisa lil waladi haqqun ala abi. Wahai Umar, bukankah atas setiap anak ada hak terhadap bapaknya? Maka Umar menjawab, iya tentu. Bahwa setiap anak memiliki hak atas orang tuanya. Maka anak tersebut bertanya lagi, apa itu wahai Umar? Hak anak atas orang tuanya? Umar menjelaskan, an yantaqiya ummahu wa yuhsina ismahu wa yu'allimahul Qur'an. Di antara hak anak atas orang tuanya, bahwa orang tua, yaitu bapaknya, harus memilih ibunya dan memperbagus namanya dan mengajarkan Al-Quran. Di sini 3 hal disebutkan hak anak terhadap orang tuanya, yaitu suami harus memilih ibunya yang terbaik, yang salihah, kemudian memberikan nama yang terbaik dan mengajarkan kitabullah Al-Quran. Maka anak itu pun mengadu lagi kepada Umar, fa inna abi lam yaf'al fi dzalika syai'an. Wahai Umar, ketiga hak yang engkau sebutkan tadi sama sekali bapakku tidak melakukannya. Yaitu seorang bapak ini tidak mengajarkan kepada anak, pertama, tidak memilih untuk ibunya yang terbaik. Yang kedua, tidak memberikan nama yang terbaik. Dan yang ketiga, tidak mengajarkan kitabullah. Maka anak tersebut melanjutkan, amma ummi fa innaha
zanjiyatun kanat limajusi. Adapun ibuku, dia adalah seorang yang berkulit hitam dari kalangan Majusi. Dan bapakku telah menamakanku Ju'al. Dan bapakku juga tidak pernah mengajarkanku satu huruf pun dari Al-Quran. Kemudian Umar melirik kepada bapaknya dengan mengatakan, ajita ilayya tashku uquqab ibnik. Wahai laki-laki, apakah engkau datang kepadaku mengeluhkan ketidakketaatan anakmu, sementara engkau telah menyakiti anakmu sebelum anakmu menyakitimu. Alias bapak ini telah berbuat durhaka sebelum anaknya mendurhakai orang tuanya. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikisahkan juga Abul Aswad Ad-Du'ali, ia mengatakan kepada anaknya, wa qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Wahai anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian sejak kalian kecil dan sampai kalian besar, bahkan sebelum kalian dilahirkan. Maka anak Abul Aswad Ad-Du'ali ini penasaran. Wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad? Wahai bapakku, bagaimana engkau mengatakan bahwa engkau telah berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Maka Abul Aswad Ad-Du'ali ini menjawab, ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilih bagi kalian ibu-ibu kalian yang kalian tidak akan mencacinya. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, seorang suami mestilah ia memilih calon pasangannya, atau seorang laki-laki memilih calon pasangannya yang salihah. Dan begitu pula para perempuan yang apabila hendak melangsungkan pernikahan atau ingin segera menikah, maka harus memilih calon suami yang salih, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun arid." Dalam hadis yang mulia ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini anjuran kepada orang tua atau wali, kepada para wali yang hendak menikahkan anaknya. Jika tadi menganjurkan kepada calon untuk memilih calon pasangannya yang salih dan salihah, kemudian para orang tua, para wali yang memiliki anak perempuan, apabila telah datang kepada kalian yang engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya. Dalam hadis yang mulia ini disebutkan akhlak dan agama.
tidak selainnya. Maka apabila datang kepadamu seseorang yang engkau ridhai, akhlaknya bagus, agamanya bagus, maka nikahkanlah dengan putri-putrimu. Jika tidak menikahkan putri-putrimu kepada anak yang saleh atau calon mantumu yang saleh, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang parah. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, muallif menyebutkan bahwa kami yakin bahwasannya pondasi yang sangat kuat yang akan membangun akan terbentuknya pilihan di antara calon dua pasangan suami istri adalah agama dan akhlaknya, dua hal. Dan dua hal inilah, agama dan akhlak, itulah yang akan merealisasikan pendidikan yang benar bagi setiap keturunan. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apabila suami istri atau dua pasangan, suaminya salih, istrinya yang salihah, ada hal lain yang mesti diperhatikan ketika hendak memasuki malam pertamanya. Maka jangan lupa sebagai ikhtiar lain, setelah tadi ikhtiar memilih isi atau pasangan yang saleh dan salihah, maka jangan lupa ikhtiar lain adalah berdoa. Yang sebelumnya salat sunnah 2 rakaat, dan ini namanya salat mutlak. Kemudian berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya. Kemudian si suami meletakkan tangannya di kepala istrinya. Kemudian setelah itu salat 2 rakaat, dan ini yang disebut dengan salat mutlak. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja 2 poin yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini, yaitu tentang langkah-langkah yang jitu dalam mendidik anak berdasarkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.